Jembatan merupakan suatu struktur yang dibuat melintasi rintangan berupa sungai, jurang, jalan, dan sebagainya, sehingga orang maupun kendaraan dapat melintasi rintangan tersebut. Konstruksi jembatan sendiri berfungsi menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan, seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, dan sebagainya. Sesuai dengan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dinyatakan bahwa jalan termasuk jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercipta keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Menurut materialnya, jembatan sendiri dapat dibedakan menjadi 5, yaitu jembatan kayu dan bambu, jembatan batu atau batu bata, jembatan beton, jembatan baja, dan yang terakhir yaitu jembatan komposit. Nah, di sini kami mau menjelaskan tentang apa sih jembatan komposit itu. Jembatan komposit merupakan gabungan dari material yang berbeda jenis, di mana terdapat kerjasama antar kedua bahan tersebut dalam memikul beban. Jembatan komposit menjadi salah satu pilihan untuk jembatan bentang pendek, selain jembatan beton bertulang konvensional. Keuntungan menggunakan tipe ini adalah praktis dalam pelaksanaan dan tidak memerlukan area yang luas untuk memanuver alat berat. Dikarenakan konstruksi jembatan yang ringan, sehingga alat berat yang digunakan tidaklah bernotasi dan dimensi besar. Tetapi bila dibandingkan dengan jembatan konvensional, jembatan ini relatif lebih mahal dikarenakan baja di Indonesia harganya lebih mahal. Jembatan komposit sendiri memiliki dua tipe yang umum digunakan dalam konstruksi jembatan, yaitu multi-girder dan ladder deck bridge. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, multi-girder bridge, yaitu jembatan dengan struktur satu. Ini menggunakan baja girder yang memanjang sebagai material utama. Dengan catatan, ukuran serta jenis baja yang digunakan haruslah sama. Nantinya, baja girder tersebut akan dipasang di sepanjang jembatan dengan jarak serta lebar yang sama. Untuk yang kedua, yaitu ladder deck bridge. Jembatan komposit dengan tipe ini merupakan modifikasi dari tipe multi-girder. Material yang digunakan adalah dua buah girder yaitu saja. Sementara perkuatannya berasal dari cross girder. Model ini cocok sekali untuk jenis jembatan dengan betang yang pendek. Nah, dibuatnya sebuah jembatan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan jembatan komposit. Kelebihan jembatan komposit. Yang pertama, memiliki kekuatan yang sama pada setiap strukturnya. Secara garis besar, karena jembatan komposit menggunakan baja dan beton bertulang yang disebar secara merata, maka kekuatan yang dihasilkan akan seragam. Artinya, tidak ada bagian tertentu dari jembatan yang lebih rapuh atau lebih kuat dibandingkan bagian yang lainnya. Yang kedua, menghemat penggunaan baja. Dalam struktur jembatan komposit, anggaran untuk baja bisa diminimalisasi sehingga dapat menghemat biaya baja sekitar 20-30%. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan baja yang tidak terlalu banyak karena material yang dipakai adalah material campuran, yang mana komposisi baja dan material lainnya adalah sama. Yang ketiga, ketinggian bisa diminimalisasi. Jembatan komposit merupakan jembatan yang biasanya dibuat tidak terlalu tinggi karena tidak membutuhkan penopang. Hal ini tentunya bisa dijadikan celah untuk memperketat anggaran pembangunan jembatan. Yang keempat, bobot jembatan lebih ringan. Material campuran yang digunakan dalam pembangunan jembatan ini membuat beratnya lebih ringan. Selain itu, material baja dan beton bertulang adalah bahan yang tahan korosi, sehingga konstruksi jembatan komposit pun akan menjadi lebih awet. Yang kelima, material lebih keras dan juga kuat. Struktur jembatan komposit juga bisa digunakan untuk memperkuat dan mengeraskan materialnya. Hal itu akan menjadi proses pembangunan dan pencampuran material.
Kekurangan jembatan komposit. Yang pertama, diperlukan seorang ahli dan profesional. Jembatan komposit merupakan konstruksi yang rumit, mulai dari bentuknya, komposisi, dan material yang harus digunakan itu juga beragam. Maka, pembangunan jembatan ini membutuhkan ahli dan juga tenaga yang benar-benar profesional. Paling tidak, terdapat kontraktor dan arsitek yang tahu pasti mengenai detail desain serta mengerti betul mengenai material yang akan digunakan. Yang kedua, struktur cenderung tidak stabil. Seperti yang sudah diulas, jembatan dengan konstruksi ini memang memiliki volume yang lebih ringan. Hal itu memang bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Bobot yang ringan ini bisa mempengaruhi keseimbangan aerodinamis, yang dimana jika tidak diperhatikan betul-betul, maka strukturnya akan menjadi tidak stabil. Tentunya hal ini akan membahayakan pengguna jembatan. Komponen-komponen dari jembatan komposit menurut Departemen Pekerjaan Umum dalam Pengantar dan Prinsip-prinsip Perencanaan Bangunan Bawah atau Pondasi Jembatan pada tahun 1998, suatu bangunan jembatan pada umumnya terdiri dari 6 bagian pokok. Yang pertama, ada bangunan atas yang berfungsi untuk menahan dan meneruskan beban lantai ke bangunan bawah melalui perletakan. Nah, struktur atas ini dari sebuah jembatan biasanya ada lantai kendaraan, gelagar jembatan atau girder, pengaku jembatan, perletakan jembatan atau bearing, serta expansion joint. Yang kedua, ada landasan. Nah, landasan ini biasanya terletak pada pilar atau abutment, suatu bagian dari jembatan yang terletak di ujung dari sebuah jembatan dan berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas ke bangunan bawah. Yang ketiga ada bangunan bawah yang berfungsi untuk memikul beban. Nah, untuk menahan dan meneruskan beban dari bangunan ke pondasi. Struktur bawah jembatan ini terdiri dari abutment, plat injak, pilar jembatan, rail cap, dan pondasi jembatan. Yang keempat ada pondasi jembatan. Biasanya digunakan untuk menahan seluruh beban jembatan dan meneruskan ke dalam tanah. Yang kelima ada oprit yang terletak di belakang abutment. Oprit merupakan bagian pendukung dari sebuah jembatan yang berisikan tanah urukan dan berfungsi sebagai kenyamanan kendaraan saat memasuki jembatan sehingga jalan menuju jembatan memiliki kelandaian yang baik sehingga kendaraan akan terasa aman serta nyaman. Yang terakhir ada bangunan pengaman. Sesuai namanya, hal ini memiliki fungsi sebagai pengaman terhadap pengaruh sungai yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bangunan komposit dapat dilakukan jika dua batang maupun struktur penahan beban terutama pada bangunan plat lantai dan balok profil baja menjadi satu kesatuan. Maksudnya, keduanya terhubung secara komposit sehingga mampu melentur secara bersamaan. Aksi perpaduan tersebut dapat terjadi jika alasan berikut dapat terpenuhi, yaitu yang pertama, lantai yang terbuat dari beton terhubung dengan balok profil baja dengan menggunakan penghubung geser secara cepat pada keseluruhan bentangan. Yang kedua, gaya geser pada penghubung geser berbanding secara proporsional dengan beban pada bagian penghubung geser. Yang ketiga, persebaran tegangan ialah linier di tiap-tiap penampangnya. Yang keempat, lantai beton dan balok baja tidak menjadi terpisah secara vertikal pada bagian manapun di sepanjang bentangan. Contoh jembatan komposit yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Jembatan Ngunjang 1 yang berada di Jalan Kertosono nomor 125, Desa Ngunjang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Jembatan ini berdiri di atas hilir Sungai Brantas. Jembatan Ngunjang ini termasuk jembatan komposit karena pada jembatan ini mengkombinasikan dua material yang berbeda, yaitu material baja dan beton bertulang. Konstruksi baja digunakan sebagai gelagar atau dek, sementara konstruksi beton bertulang digunakan untuk plat lantai dari Jembatan Ngunjang. Yang kedua yaitu Jembatan Merah. Jembatan Merah ini berada di Jalan Kembang Jepun nomor 192, Desa Pabean Cantian, Kecamatan Kerembangan, Kabupaten Surabaya. Sama seperti jembatan sebelumnya, Jembatan Merah ini juga menggunakan dua material untuk memaksimalkan keunggulan bahan material yang menjadi satu kesatuan.
Jembatan tersebut memiliki plat lantai beton yang terhubung dengan girder maupun gelagar baja yang bekerja sama untuk menopang beban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.